Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yakni ada bab 5 dan juga bab 6. Tapi minasan tidak perlu khawatir karena kedua bab ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya pada kelas 11. Jadi ini hanya mereview ulang saja dan sudah sensei singkat, jadi hanya terdapat tiga pola kalimat saja. Baik, kalau begitu kita akan mulai dari yang pertama, bab 5. Bab 5 ini untuk menyatakan keinginan. Jadi untuk menyatakan keinginan itu kata kuncinya ada tai dengan tain. Masih ingat minasang dengan yang saya bicarakan ini? Waktu kelas 11 sudah pernah dijelaskan ya. Kalau tai itu artinya adalah ingin. Sedangkan kalau tain artinya ingin sekali. Nah, pola kalimat yang pertama atau yang A ada kalimat sate o tabe tain desu ga. Sate o tabe tain desu ga. Nah, di sini ada tain. Tabe tain. Kira-kira bentuk masnya apa ya? Betul. Jadi tabetain ini kata awalnya adalah tabemas. Tabemas itu artinya makan. Masnya ini dicoret lalu diganti dengan tain. Awalnya artinya ini makan, tapi menjadi tabetain artinya ingin sekali makan. Nah, kata kunci yang keduanya ada desga. Desga itu artinya tetapi. Jadi kayak ada sanggahan seperti itu. Mari kita terjemahkan. Sate o tabetain desu ga? Kira-kira urutan yang pertama kali terjemahkan yang mana? Betul, kata kerjanya dulu yakni ingin sekali tabe makan sate. Ingin sekali makan sate. Desga artinya tetapi. Jadi si pembicara ini menyatakan bahwa dia itu ingin sekali makan sate, tapi karena ada kata tetapi atau sanggahan, bisa jadi dia ini merasa bimbang. Bisa jadi bimbangnya itu karena nggak tahu yang murah yang di mana, yang enak yang di mana, dan lain sebagainya. Jadi desga itu dipakai untuk menyatakan kebimbangan atau kegalauan. Kalau kalian galau bisa pakai desga ya, minasang. Nah, yang kedua atau yang B ini ada percakapan. Yang pertama, batiku o kai tain desu ga. Batiku artinya batik ya. Kai tain, kita ubah dulu ke bentuk masnya. Kai tain jadi kai mas. Kai mas itu artinya membeli. Nah, mari kita terjemahkan. Ya, ini dari tainnya dulu. Ingin sekali kainya itu membeli, ingin sekali membeli batik. Desu ga, tetapi. Nah, sudah terbayang dengan situasinya? Betul, jadi si pembicara itu menyatakan kalau dia itu ingin sekali membeli batik, tetapi terdapat kebimbangan atau keraguan-raguan di sini karena ada desga. Entah batik yang bagus dia nggak tahu di mana, batik yang murah di mana, atau batik dengan motif yang sesuai dengan dia itu seperti apa. Jadi lawan bicaranya bicara batikku nara batiku soro ga ii desu yo. Nah, di sini kata kuncinya ditandai ya di buku catatan minasang masing-masing, ada nara dan juga ada ga ii desu yo. Ga ii desu yo ini digunakan untuk memberikan saran. Untuk memberikan saran. Nara itu artinya kalau. Batiku, batiku soro, kira-kira kota mana nih? Soro. Ya,
Soro itu artinya Solo. Ayo minasang. Batiku nara batiku soro ga ii desu yo. Ini adalah ungkapan pemberian saran. Setelah si penanyanya galau pengen beli batiknya di mana atau yang mana, lalu si lawan bicaranya memberikan saran kalau apa minasang? Nah, jadi kalau mau menerjemahkan yang ini dulu ya. Kalau ingin memberikan saran, urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah cari dulu naranya, yakni kalau objek yang sedang dibicarakan adalah batik. Kalau batik, lalu objek saran yang keduanya adalah batik Solo. Bagus loh. Ga ii desu yo, itu kan bagus. Nah, kalau ada yo itu akhirannya bisa imbuhan lo. Jadi, kalau batik Solo, bagus loh. Nah, minasang, untuk bab 5 sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika terdapat pertanyaan yang masih belum dipahami, minasang bisa langsung tulis di buku catatan masing-masing untuk diajukan pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya. Ya, saya review sekali lagi untuk bab 5 ini itu menyatakan keinginan. Kata kuncinya ada tai dan juga tain. Tai itu artinya ingin dan tain artinya ingin sekali. Cara mengubahnya yaitu kayak contohnya tabe masnya dicoret diganti tain. Dan kata kunci pada pola kalimat yang kedua yakni ada desga. Desga itu artinya tetapi. Artinya tetapi digunakan untuk menyatakan adanya keraguan-raguan. Dan untuk memberikan saran itu minasang harus diakhiri dengan kata ga ii desu yo. Oke, sampai sini cukup dipahami? Mudah-mudahan cukup dipahami ya. Nah, yang terakhir ada bab 6. Bab 6 ini membahas mengenai lebih daripada atau dalam bahasa Jepangnya adalah yori. Lebih daripada. Nah, contoh kalimatnya ada Sumeru yama wa pangrango yama yori takai desu. Sumeru yama wa pangrango yama yori takai desu. Sumeru yama. Masih ingat yama? Ya, betul. Yama itu artinya adalah gunung. Sumeru yama berarti gunung Semeru. Pangrango yama berarti gunung Pangrango. Yori lebih daripada, takai artinya tinggi. Oke, setelah kita cari arti secara perkatanya, mari kita terjemahkan minasang. Ketika akan menerjemahkan dalam bahasa Jepang dicari dulu partikel wa-nya. Setelah dicari partikel wa-nya, berarti urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah kata yang berada di depan partikel wa, yakni ada yama ya. Yamatnya gunung. Yang kedua Sumeru, berarti gunung Semeru. Tiga, yang mana? Yama lagi? Gunung Semeru, gunung Pangrango? Bukan. Nah, harusnya ke sini. Yori lebih, takai tinggi, kembali lagi ke yori. Daripada gunung Pangrango dan ditutup dengan des. Saya ulang sekali lagi ya. Sumeru yama wa Pangrango yama yori takai desu. Nah, ketika kamu menerjemahkan dalam bahasa Jepang, dicari dulu partikel wa-nya. Setelah dicari partikel wa-nya, kata yang berada di depan partikel wa, dia urutan yang pertama kali terjemahkan, yakni yama. Yama artinya gunung. Lari lagi ke depan, Sumeru. Kalau di depannya sudah tidak ada, berarti kita cari ke pembandingnya. Kata pembandingnya, yakni lebih yang dibandingkan tinggi, objek yang dibandingkan atau katanya, sifatnya. Sifat yang dibandingkannya apa? Daripada, balik lagi, gunung Pangrango. Jadi pembanding yang pertama, terus lebih, terus sifat yang dibandingkan, kembali lagi ke daripada,
Lalu objek yang dibandingkan itu adalah yang terakhir dan ditutup dengan des. Jadi artinya Gunung Semeru lebih tinggi daripada Gunung Pangrango. Oke minasang, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas bab 5 dan juga bab 6. Bab 5 yang menyatakan keinginan, kata kuncinya ada di tain, tai, desga, dan juga ga, i, desyo untuk pemberian saran. Dan bab 6 kata kuncinya ada di yori, lebih daripada. Jikalau ada pertanyaan, sekali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan, segera di-keep, ditulis di buku catatannya masing-masing untuk diajukan pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Minasang, arigato ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.